Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat para pemirsa dimanapun Anda berada, para kaula muda yang sangat saya muliakan, saya banggakan. Salam takzim saya dari ruang perawatan Rumah Sakit Hermina Ciputat. Mendoakan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan terus dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, hari ini adalah hari di mana kita akan beberapa hari ke depan menyudahi ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Tentu ada beberapa hal yang patut kita catat selaku kaum muslimin. Yang pertama adalah mari kita mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah baca Quran kita masih kurang, mari kita tingkatkan. Salat sunnah kita masih kurang, masih kita tingkatkan. Infak kita masih agak lemah, mari kita tingkatkan. Salat malam kita juga masih kurang, mari kita terus tingkatkan. Dan berbagai macam kegiatan sosial yang lain sekiranya masih kurang, tentu kita tingkatkan. Yang kedua, kita harus punya tekad bahwa setelah akhir Ramadan kita alami, kita terus mempertahankan nilai-nilai puasa kita di bulan suci Ramadan. Sebab ibadah puasa Ramadan sejatinya tidak hanya berdimensi ibadah ritual semata-mata sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bagian dari bagaimana Allah membina dan membentuk kita menjadi makhluk yang tidak hanya saleh individual tetapi juga saleh sosial. Menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang punya simpati dan empati terhadap orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi, menjadi orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, menjadi orang yang dengan lapang dada bisa memaafkan orang lain dan mampu pada akhirnya bersosialisasi dengan sesama makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tentu kita juga harus terus mensyukuri nikmat ini, dan kita mudah-mudahan dengan syukur nikmat di bulan suci Ramadan ini kita kembali bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Pada akhirnya saya ingin mengingatkan bahwa Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitabnya Al-Hikam memang sempat mengutip nasihat yang perlu dan patut kita simak dan kita pikirkan bersama-sama, bahwa waktu memang tak terbatas Allah ciptakan, tetapi waktu hidup kita di muka bumi ini sangatlah terbatas. Ya, rata-rata hanya sekitar 60-70 tahun. Dan itu memang rentang waktu rata-rata kita diberikan kesempatan untuk mengisi, memaksimalkan kualitas hidup kita di muka bumi ini, baik ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam kaitan kita bermuamalah, bersosialisasi dengan semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Akhirul kalam, dan terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh amalia ibadah kita juga kiranya diterima Allah Subhanahu wa taala.
dari ruang perawatan perawat inap Rumah Sakit Hermina Ciputat. Saya ingin kembali lagi menegaskan, mari kita terus menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan sudah barang tentu kita jaga kesehatan kita sehingga kita dapat maksimal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Rasulullah SAW mengingatkan bahwa ada dua nikmat yang sering kita lalaikan, as-sihah wal fursah, nikmat sehat dan nikmat sempat. Karenanya selagi kita sempat dan kita sehat, kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan tidak mungkin pada saat kita mengalami sakit, bahkan mungkin berbaring di tempat sakit atau di rumah, kita tidak bisa memaksimalkan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa salat berjamaah ke masjid, tidak bisa membaca Al-Qur'an, tidak bisa salat tahajud. Karenanya mumpung kita dalam keadaan sehat, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi, sebagai tabungan kalau kita diberikan ujian berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.